Sasandarpa, sebuah nama yang diangkat dari dua kata yang memiliki arti mendalam bagi kota Kupang. Sasandarpa merupakan gabungan dari kata Sasando yang merupakan salah satu ikon penting dari Nusa Tenggara Timur yang kini sudah dikenal bahkan sampai mancanegara. Dan Darpa yang memiliki arti kebanggaan yang juga menggambarkan kebanggaan rakyat kota Kupang terhadap keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Bersama kedua kata ini memiliki arti sasando kebanggaan. Dalam mendesain gerbang ini, kami ingin menggabungkan 3 unsur utama dalam desain, yaitu unsur alam, unsur kebudayaan, dan unsur modern. Kota Kupang yang merupakan ibu kota dari Nusa Tenggara Timur, terletak di bagian tenggara atau berada di ujung barat Pulau Timur. Perencanaan pembuatan gerbang kota berada di samping bundaran Adipura yang mengarah langsung ke bandara untuk dijadikan gerbang penyambut bagi wisatawan. Area perancangan akan dibagi menjadi 3 area utama. Area budaya yang menjadi masa bangunan utama sebagai gerbang kota, area modern yang diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana kota modern, dan terakhir adalah area alam yang menggabungkan antara kegiatan masyarakat pada public space terhadap alam sekitar. Budaya merupakan seperangkat norma, nilai kepercayaan, adat istiadat, seni, dan juga aturan. Budaya bagaikan nadi dalam diri seseorang yang melekat hingga generasi mendatang. Hal ini menjadi keinginan kami untuk mengangkat nilai-nilai budaya pada desain gerbang kota ini dengan menghadirkan salah satu kesenian alat musik dari daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu Sasando, alat musik yang menjadi kebanggaan kota Kupang untuk dipamerkan ke seluruh dunia. Alam adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang banyak berupa pepohonan. Kami mencoba untuk menyatukan 2 hal penting, yaitu tempat untuk melakukan kegiatan dan tempat untuk mendekatkan diri dengan alam. Sehingga kami ingin merancang area ini dengan tidak memberikan efek negatif terhadap alam sekitar yang berupa public space dan taman. Berangkat dari keinginan pemerintah Kota Kupang yang menyuarakan gerakan "Ayo Berubah" menjadi landasan dalam perancangan gerbang kota ini. Dengan mengedepankan inovasi akan sarana dan prasarana, kreativitas terhadap penggunaan lahan yang ada, dan juga efektivitas area perancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada area sekitar site, diharapkan mampu untuk membawa keinginan pemerintah Kota Kupang untuk membawa Kota Kupang menuju ke masa depan. Berawal dari bentuk alat musik Sasando yang kami olah sedemikian hingga menjadi kesatuan dari masa bangunan utama, kami membagi 3 bagian utama. Zona depan yang berupa taman bunga yang menyerupai bentuk koan atau bentuk hiasan bunga pada alat musik Sasando yang sekaligus kita maksimalkan untuk menjadi taman bunga. Zona tengah merupakan masa bangunan utama yang merupakan simbol dari bentuk haik, yaitu tempat resonansi Sasando atau penggema. Bagian ini juga digabungkan dengan hasil pengolahan bentuk dari sayap burung yang memiliki arti untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dimanapun dari luar kota Kupang. Dan zona terakhir mengkolaborasikan bentuk Sasando untuk dijadikan monumental berupa tugu yang di dalamnya terdapat logo pemerintah Kupang, sehingga dapat memberi petunjuk pada wisatawan atau pengunjung bahwa mereka telah memasuki kota Kupang. Terinspirasi dari sarana dan prasarana yang terdapat pada daerah-daerah maju, kami ingin menyediakan jalur pesepeda yang dikhususkan untuk masyarakat sekitar kota Kupang. Selain memberikan mereka dorongan untuk menjalani hidup yang lebih sehat, jalur pesepeda ini juga akan memberi mereka rasa aman ketika bersepeda di sekitar area yang dirancang. Selain jalur pesepeda,
Kami juga memberikan area parkir yang terletak di samping jalan utama yang berfungsi untuk tempat singgah sementara bagi masyarakat yang ingin berhenti sebentar ataupun untuk mereka yang ingin beristirahat akibat perjalanan jauh. Hal ini akan memungkinkan masyarakat Kota Kupang atau pengunjung dari luar Kota Kupang memiliki waktu lebih dari sekedar melewati untuk menghargai indahnya gerbang Kota Kupang yang ada. Sebagai bentuk penghormatan kepada alam, kami menyediakan area public space yang cukup luas untuk kebutuhan rekreasi masyarakat Kota Kupang seperti jogging, duduk-duduk, berkumpul bersama, bahkan mengadakan kegiatan sosial. Namun tetap memperhatikan lingkungan hijau sekitar dengan adanya area berupa taman hutan kota untuk mengatasi pencemaran udara yang terjadi di area perancangan. Salah satu bagian penting dalam bangunan adalah struktur bawahnya, atau yang kita kenal dengan pondasi. Pondasi pada rancangan kami berfungsi sebagai penahan, agar bentuk pada bangunan dan posisi dari bangunan tidak berubah. Dengan menggunakan jenis pondasi umpak yang terbuat dari beton bertulang, pondasi ini ditanam dengan kedalaman 6 meter yang kami rasa sudah cukup untuk menanggung beban di atasnya. Sedangkan untuk menahan gaya tarik yang dapat dihasilkan dari jarak antar kedua pondasi, maka kami menambahkan sebuah balok tarik galvanis berukuran 80/100 untuk menahan gaya antara dua pondasi sehingga meminimalisir terjadinya perubahan posisi dari kedua pondasi. Pada bagian struktur utama, kami menggunakan struktur pelengkung jepit dengan media pondasi. Beberapa aspek penting yang kami pertimbangkan untuk pemilihan struktur ini adalah tanah yang tidak begitu dalam, fungsi bangunan yang menjadi gerbang kota, dan jenis bangunan yang berbentuk monumental. Material yang digunakan pada struktur utama ini adalah beton precast untuk memudahkan pemasangan saat pembangunan tanpa harus menutup sirkulasi area sekitar. Untuk mengurangi gaya vertikal, maka dimensi beton dibuat mengecil pada titik puncaknya, karena gaya yang diterima pada titik puncak lebih sedikit daripada bagian bawah. Untuk sayap yang terdapat pada kanan kiri yang menyimbolkan bentuk sasando, terbuat dari kain membran yang terbentuk dari struktur kabel yang diikat dengan struktur pelengkung utama. Untuk menahan gaya tarik dari membran, kami membuat jaring lengkung yang disokong dengan baja galvanis berdiameter 20 cm untuk mengatasi gaya tekannya. Pelengkung membran ini akhirnya disatukan dengan pelengkung utama menggunakan sambungan plat. Sebagai bentuk simbolis terhadap budaya, kami juga memberikan aksen bertema batik yang diambil dari pola batik Teguh Bersatu. Pola ini disusun pada tiang-tiang yang terbuat dari pipa galvanis pada bagian tengah gerbang kota ini. Selain sebagai aksen batik, pola ini dapat dirubah sesuai keinginan atau disesuaikan dengan suasana yang sedang berlangsung. Pipa galvanis ini memiliki grid baut dan skrup setiap 50 cm dan diperkuat lagi dengan baut skrup pada ujungnya sehingga memungkinkan untuk merubah posisi-posisi aksen sesuai keinginan. Selain adanya beban yang dihasilkan oleh gaya-gaya secara internal, kami juga mempertimbangkan beban yang dapat diterima akibat gaya eksternal. Gaya lateral merupakan gaya yang bekerja secara horizontal, maka gaya horizontal ini dapat diminimalisir dengan cara membuat balok terpisah menjadi dua bagian yang disatukan dengan balok yang tersusun diagonal dan untuk menahan gaya tekan dari pelengkung utama. Balok-balok ini terbuat dari galvanis yang berperan sebagai gaya tarik agar bentuk bangunan tidak berubah. Gaya angin juga tidak bisa dihindari, terutama yang terjadi di sekitar struktur membran. Arah angin yang sulit terbaca dan cenderung berubah-ubah dapat mengganggu struktur membran. Untuk mengatasi gaya angin tersebut, kami membuat jaring-jaring lengkung dua arah
yang terbuat dari pipa galvanis berdiameter 10 cm untuk menahan membran agar tidak terangkat atau mengalami deformasi saat tertiup angin keras. Hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angin yang datang ke arah bangunan adalah dengan menambahkan vegetasi pemecah angin pada taman hutan kota, seperti pohon cemara, lamtorogung eucalyptus, dan gamal. Sasandarpa merupakan gambaran keinginan pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik, sekaligus menafsirkan sebuah kebudayaan milik masyarakat Nusa Tenggara Timur agar dikenal seluruh dunia.